Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki Danten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan dari Imam Ghazali berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa gerangan yang membuat engkau tersenyum, ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada salah seorang nabi yang hanya membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Samson atau Simpson dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Goji alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Beliau adalah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa dan tak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Kelemahan kekuatan Nabi Sam'un terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang. Dalam berperang, beliau hanya menggunakan pedang ajaib yang terbuat dari rahang tulang unta, dan pedang tersebut diberi nama pedang liha jamal. Nabi Sam'un memiliki mukjizat, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana menggunakan kekuatannya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya, yaitu ketika beliau haus dan lapar, konon senjata itu bisa mengeluarkan air ataupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Kisah Nabi Sam'un Goji alaihi salam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan secara turun-temurun di Jazirah Arab. Kisah ini melegenda jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siang harinya berpuasa. Selama 1000 bulan, beliau menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah. Dan beliau hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa yang zolim, serta memberantas keangkara murkaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena pasukannya selalu kalah, akhirnya sang raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai macam cara dan upaya yang dilakukan oleh sang raja agar bisa menangkap dan menundukkan Nabi Sam'un. Hingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya, sang raja membuat sayembara dan mengumumkannya secara umum. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Sam'un akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan hadiah yang akan diberikan oleh sang raja, ia pun berusaha untuk menangkap suaminya tersebut. Dikala Nabi Sam'un sedang tidur, sang istri mengikat Nabi Sam'un menggunakan tali tambang yang cukup besar dan kuat. Dan keesokan harinya ketika Nabi Sam'un terbangun, beliau terkejut sudah mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Namun dengan mudahnya ikatan tali tambang yang melilit tubuhnya itu beliau lepaskan hanya dengan menggunakan sedikit kekuatannya. Nabi Sam'un pun menjadi heran. Beliau bertanya kepada istrinya, "Mengapa engkau mengikat tubuhku menggunakan tali tambang itu, wahai istriku?" Lalu sang istri pun menjawab, "Aku ingin mengetahui seberapa kuatkah engkau, wahai suamiku." Nabi Sam'un pun hanya tersenyum mendengar jawaban istrinya tersebut. Pada malam berikutnya, sang istri melakukan percobaan yang kedua kalinya. Kali ini ia mengikat Nabi Sam'un menggunakan rantai baja. "Pastilah suamiku sekarang tak berdaya," gumam istri Nabi Sam'un di dalam hati. Setelah pagi hari, ketika Nabi Sam'un bangun dari tidurnya, beliau menjadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati, "Apalagi yang dilakukan istriku ini?" Nabi Sam'un mengarahkan sedikit kekuatannya kembali
untuk melepas ikatan rantai baja yang mengikat tubuhnya. Ternyata kekuatanmu sungguh luar biasa, wahai suamiku. Sungguh, aku masih penasaran seberapa kuatnya engkau, kata istri Nabi Sam'un. Karena rasa sayang dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pun memberitahu kelemahan kekuatannya. Jika engkau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku menggunakan potongan rambutku, wahai istriku. Simpanlah rahasia ini, jangan sampai orang-orang kafir mendengarnya, kata Nabi Sam'un kepada istrinya itu. Pada malam berikutnya, Nabi Sam'un pun diikat kembali oleh istrinya menggunakan rambut yang merupakan kelemahan Nabi Sam'un. Dan ternyata benar, Nabi Sam'un pun menjadi lemah tak berdaya. Keesokan harinya, istri Nabi Sam'un melaporkan kepada sang raja bahwa Nabi Sam'un sudah tidak berdaya. Orang-orang kafir yang mendengar kejadian tersebut berbondong-bondong mendatangi kediaman Nabi Sam'un dan membawanya ke hadapan sang raja. Tangan dan kaki Nabi Sam'un diikat dan dibentangkan di antara pilar-pilar istana. Tubuhnya yang sudah melemah terus-menerus mendapatkan siksaan dari orang kafir. Penyiksaan Nabi Sam'un dipertontonkan di hadapan masyarakat, seolah-olah mereka sedang merayakan kemenangan, karena tak ada lagi orang yang akan melarang perjudian, minum-minuman keras, dan mereka pun bebas melakukan apa saja. Dalam keadaan lemah, Nabi Sam'un terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon pertolongan dan meminta agar kekuatannya dikembalikan seperti sedia kala. Sahabat, doa Nabi Sam'un pun akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tali-tali yang mengikat Nabi Sam'un beliau tarik sekuat tenaga, sehingga menyebabkan pilar-pilar istana sang raja menjadi roboh. Raja bersama seluruh pengikutnya serta penduduk kota semuanya mati, tertimbun oleh reruntuhan istana dan bangunan rumah-rumah mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah tentang Nabi Sam'un Goji alaihissalam yang berjuang fisabilillah atau beribadah selama 1000 bulan, para sahabat Nabi pun menjadi sangat takjub kepada Nabi Sam'un. Dan di antara para sahabat ada yang merasa iri dan berkata, "Ya Rasulullah, kami juga ingin memiliki pahala beribadah seperti Nabiullah Sam'un Goji alaihissalam." Kemudian Nabi Muhammad SAW diam sejenak sembari berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya ini diberikan kekuatan beribadah sehingga memperoleh pahala sebagaimana Nabi Sam'un Goji alaihissalam, atau bahkan bisa melebihinya. Walaupun Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya umatnya banyak kelemahan dan juga usianya tidak lama seperti nabi-nabi terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan Rasulullah SAW. Lalu turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Quran Surah Al-Qadar, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Sahabat, malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang sangat istimewa. Barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka seolah-olah ia beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Alhamdulillah sahabat, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya dua umat sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-110. Kalian adalah umat terbaik. Secara umum ayat itu jelas ditunjukkan kepada umat Rasulullah SAW. Ayat ini juga dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Hadis riwayat Ahmad. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dari sekian banyak keistimewaannya adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Ramadan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, yang artinya,
pada bulan suci Ramadan, umatku diberi 5 perkara yang belum diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Pertama, jika memasuki malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat mereka. Siapapun yang dilihatnya tidak akan disiksa selamanya. Kedua, bau mulut mereka yang berpuasa di sore hari lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aroma misik. Ketiga, para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka setiap siang dan malam. Keempat, sungguh Allah berfirman kepada surganya, bersiaplah engkau dan berdandanlah untuk hambaku yang nyaris beristirahat dari kelelahan dunia kepada negeri dan kemuliaanku. Kelima, pada malam terakhir dia mengampuni mereka semua. Seorang sahabat bertanya, apakah maksud pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah engkau tahu bahwa orang-orang yang beramal, jika mereka selesai menjalankan amal, pahalanya langsung dipenuhi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Nah sahabat, semoga kisah ini bisa menambah kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua bentuk ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.